Aku, plus minus ya, aku jarang beroperasi dengan like or dislike orangnya. Halo Mbak Marli, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Sebelum dimulai, aku ini dulu ya, perkenalan dulu sama platformnya, aku kenalin dulu. Oke, Jadi nanti konten kita ini akan diterbitkan di semua media sosial termasuk Spotify. Jadi aku oke, introduce by word dulu. oke. Perkenalkan, nama saya Kita dan sini ada Mbak Marlis. Kita akan bentar lagi bakal ngobrol soal tulis menulis. Kita ngomongin soal tulis menulis ini karena kita buat platform namanya Tulis In, tulis huruf kecil, innya huruf gede, di mana kita mau mempertemukan antara penulis dengan orang-orang yang membutuhkan tulisan. Jadi siapapun kalian yang punya masalah dengan tulisan atau butuh tulisan, kita bisa bantu dengan penulis-penulis yang sudah ada di kita gitu. Kalau buat gampangnya mungkin kayak Gojek mempertemukan orang-orang eh, yang butuh transportasi dengan orang yang bisa nyetir motor kayak gitu. Nah, kita mempertemukan penulis dengan orang yang membutuhkan tulisan. Kurang lebih begitu gambarannya. Baiklah. Eh, Mbak Marlis, kapan sih pertama kali menulis? Oke, mungkin nama lengkapku dulu ya. Boleh. Uh, Marlis Afrida. Gelarnya Aku, oke, gelarku untuk terakhir Master of Public Policy, Master of Science, MSc. dari Dari Lee Kuan Yew Singapura. School of Public Policy ya, National University of Singapore. Oke. Oke, tadi pertanyaannya apa? Kapan Kapan pertama kali nulis ya? Mm-mm. Kayaknya aku pertama kali nulis dulu waktu masih kecil banget, nulis diary. Zaman milenial ya, masih ngalamin diary ya. Oke. Diary gitu. Nah, itu pertama kali aku nulis. Umur berapa tuh? Ya, mungkin usia-usia awal-awal SD kali ya. Awal-awal SD tuh kelas 1. Kurang lebih, iya. Aku Oh. udah mulai baca dan udah mulai nulis, tapi buat diri sendiri aja sih, kayak di diary gitu. Nulis diary itu pertama kali waktu SD di awal kelas 1. Itu kan lebih ke pengalaman. Kurang lebih umur-umur ya 6-7 tahun. Itu kan pengalaman setiap hari kan yang dituliskan. Iya, dan itu juga dengan apa tanda baca dan huruf-huruf yang ala kadarnya kan, karena kan juga baru awal-awal juga tuh Baru belajar mulai. nulis gitu kan. Iya, tapi mulai intens lumayan jago nulis diary ya kurang lebih kelas 3 gitu, kelas 4 gitu. Oh, waktu nulis kelas 1 sampai kelas 3 itu kayak ya nulis aja gitu, belum yang Ya, konsisten belajar setiap belajar hari. belajar baca tulis. Oke. Pertama kali akhirnya suka nulis kenapa? Suka nulis kenapa ya? Aku nggak tahu apakah nulis itu kayaknya sih nggak murni bakat juga ya. Pertama mungkin bakat terus dilatih. Kayaknya aku tuh emang cenderung ada kemudahan untuk mengartikulasikan sesuatu gitu, dan ketika aku lakukan itu baik lewat lisan maupun tulisan itu asik gitu. Jadi kayak wah, gagasan yang ada di pikiranku tuh bisa tertuangkan gitu. Nah, itu aku jadi suka gitu. Jadi suka nulis Oh, gitu. berarti bukan karena pengaruh teman, orang tua atau nonton film. Hmm, Kayaknya dorongan terbesarnya sih dari dalam diri sendiri deh, kayaknya. Oke. Nah, Oh. aku first of all kan suka baca. Jadi Hmm. dari kecil aku udah mulai suka baca tuh majalah-majalah anak kayak Bobo gitu. Terus apa ya, ada perpus kan di sekolah. Oke, oke, oke. Terus sering bawa pulang bukunya gitu-gitu. Terus mungkin karena ketemu dengan banyak kosakata gitu ya. Jadi akhirnya aku jadi tertarik buat nulis gitu. Jadi kemarin ngobrol sama Ateh juga, masa kecilnya di ya apa ya, yang membantu dia banyak membaca dan akhirnya terdorong untuk menulis. Bobo itu mempengaruhi loh. Oh, Bobo, iya Majalah benar-benar. Bobo. Setuju Oke. banget. Aku juga tuh. Aku terekspos juga tuh majalah Bobo. Kayaknya dari zaman-zaman tuh kayak masih orang terekspos sama Bobo. Oke. Menulis pertama kali kelas 1 SD, terus mulai Setelah rutin ya. itu kelas 3. Kapan akhirnya menulis dalam bentuk komputer, Microsoft Word kayak gitu?
Um, mulai kayaknya SMP itu juga aku masih banyak pakai paper ya, gitu. Mungkin pakai device kayak komputer gitu mulai SMA gitu. Karena aku di SMA waktu itu aku di pesantren di Jawa Timur namanya Al-Mawadah, itu ada majalah gitu ya yang dikelola santri namanya Mir'ah. Nah, aku jadi editor di situ. Jadi aku bikin tulisan sendiri sekaligus ngedit tulisannya anak-anak, mana yang layak terbit, mana yang enggak gitu-gitu, terus nge-layout segala macem lah. Oh, disitulah pertama kali pakai komputer. Iya, enggak juga sih. Ya dari awal-awal di SMA udah mulai pakai komputer sih. Oh, di SMA ya, udah. Banyak kayak di majalah dinding, terus di kertas dihias-hias gitu. Gue ditampilin di majalah dinding gitu, atau di diary. Oke. Akhirnya pertama kali punya blog kapan? Kayaknya kan blog di kampus deh. Di mana? Waktu S1 di kampus. Oh, oke. Biasanya kan kalau udah suka nulis, biasanya buat blog. Kalau nggak nulis di Word kayak gitu. Justru buat blognya di kampus justru ya. Jedanya jauh juga ya. Aku les digital ya. Jadi masa dari SD ke SMA itu les digital lah. Waktu itu SMA juga baru ketemunya MIRC, terus Friendster gitu kan. Udah tahu banyak platform gitu. Ya benar-benar terekspos digitally, almost fully digitally ya di kampus gitu. Satu lah, persatu gitu udah mulai kayaknya bikin blog. Kita mundur lagi ke belakang tadi. Berarti ketika dulu pertama kali nulis di diary, nulisnya itu biasanya pas kapan? Setelah pulang sekolah kah? Pas malam kah? Pas weekend? Aku biasanya nulis kapan ada ide, kapan ada inspirasi. Biasanya aku cepet-cepet ikat lah biar nggak hilang kan. Kadang-kala coret-coretan bentar aja. Tapi aku cenderung nulis itu kebanyakan kalau mau yang bagus itu biasanya malam, ketika sendirian gitu, tenang gitu, baru aku bisa nulis. Oh, berarti bukan yang harus nunggu waktu gitu ya? Ada ide nulis, ada ide langsung nulis gitu ya? Oh iya, ngalir aja. Berarti ngalamin dong ya, kalau ada ide buat ditulis, ketika ditunda suka lupa gitu. Oh pasti deh kayaknya. Dan mungkin banyak orang juga begitu kali ya. Makanya kadang-kala sekarang kita ada HP ya, ini bisa dicatat di Google Doc di HP gitu. Aku kadang ada ide apa gitu. Tapi kalau dibiarin aja, biasanya nanti ada geser-geser dikit tuh, ada hilang-hilang dikit gitu. Pertama kali akhirnya suka nulis tuh kenapa, Mbak? It's just me gitu aja. Aku suka aja gitu. Nggak ada satu trigger khusus. Mungkin karena cenderung suka baca, jadi tuh ada load ide yang lumayan kan, banyak di pikiran. Aku otomatis nge-trigger buat nulis gitu. Gitu. Jadi semacam suka dengan sendirinya, nggak ada suatu fenomena apa, kejadian yang. Dan ketika aku suka nulis, biasanya satu tulisanku itu, satu karyaku itu memberi benefit ke dalam hidupku, dalam 1 atau 2 atau 3 hal gitu. Wow, gimana tuh maksudnya? Ya, jadi semacam portofolio, jadi semacam supporting untuk profile kita. Misalnya, kalau yang terbaru, aku diminta oleh, udah lama banget ya, aku lulus tahun 2008 dari pesantrenku di level SMA itu ya. Terus kemarin sekolahku itu, pesantrenku itu ulang tahun ke-30. Terus minta aku jadi salah satu kontributor untuk buku autobiografi sekitar berapa ya? 10 halaman gitulah, nyeritain perjalananku setelah lulus gitu. Di situ aku nyeritain salah satunya karir move-ku ke depan mau kemana gitu kan. Aku pengen kembangin passionku di bidang sustainable development. Ada orang yang baca gitu, terus engage, ngajakin, ayo kita ini kembangin apa yang kamu pengen gitu. Jadi ngebuka peluang gitu. Udah gitu tanda kutip bisa jadi kayak semacam signature kita, profile kita gitu kan. Orang kalau pengen tahu kita ya tinggal lihat tulisannya. Sehingga
uh, nyaman aja gitu loh. Tentu saja kita nulis yang otentik ya. Aku selalu sebisa mungkin nulis yang otentik gitu. Jadi nyaman aja gitu ketika apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan itu aku tulis. Either orang memaknainya pasti ada gradasi ya, beda-beda ya. Itu nggak masalah gitu. Tapi dengan aku menuliskan itu udah kayak semacam monumen gitu tersendiri gitu. Okay. Yang manfaatnya jadi banyak gitu dalam perjalanan jangka panjang gitu. Berarti gitu. Dari yang Mbak ceritain tuh sedikit cerita soal Mbak Ateh kemarin tuh, kalau dia pertama kali nulis tuh kelas 6 SD, dia mendengar tentang UFO. Terus akhirnya dia mencari tahu, terus dia nulis tentang itu gitu. Datangnya dari karena rasa ingin tahu, tapi memang sudah didasari kemampuan membaca gitu. Jadi akhirnya terisi dan akhirnya menuangkannya dalam bentuk tulisan. Oke. Kalau Mbak karena ya aku karena banyak baca jadi lumayan banyak ide sehingga ada aja yang bisa ditulis gitu. Berarti bisa dibilang nggak sih kalau menulis tanpa membaca itu kayaknya nggak sinkron gitu, nggak maksimal? Aku pribadi nggak bisa nulis kalau nggak baca. Jadi kalau aku nggak dapat nutrisi di pikiranku, food for thought ya, berupa bacaan-bacaan yang relevan, itu aku bingung mau nulis apa. Kecuali nulis perasaanku sendiri, ya kan? Kalau nulis perasaanku sendiri, itu pun jauh lebih mengalir ketika aku punya knowledge tentang itu. Misal, aku nulis tentang ya tahun 2020 ini challenging buat banyak orang, termasuk buat diriku sendiri gitu kan. Nah, aku ada kesadaran dan pemahaman misalnya tentang mental health gitu. Ketika aku ada pemahaman di area itu, ada bacaan, aku lebih lancar nulisnya. Tapi karena kalau misalnya aku zero knowledge tentang itu, mungkin aku bisa nulis, tapi mungkin kualitas kontennya nggak sebagus kalau aku ada bahan bacaan gitu. Jadi menurut aku krusial banget, menurutku nyaris kalau orang nggak baca itu dia nggak akan bisa nulis. Oke. Tadi Mbak sempat sebut soal keuntungan. Sejauh ini keuntungan apa sih yang Mbak dapat dari nulis? Oke, jadi aku mungkin perlu tekankan ya, aku bukan penulis berprofession ya. Jadi profesiku itu bukan penulis, tetapi aku bisa nulis. Bagi aku itu essential skill yang dibutuhin buat ngerjain apapun dan jadi apapun itu selalu melibatkan skill nulis gitu. Maka keuntungannya banyak banget, dari membantu urusanku sehari-hari, pekerjaanku sehari-hari. Lalu setiap jejak tulisan kita itu jadi capital untuk kita, misalnya mau switch ke kerjaan baru, kita ada rekam jejak gitu ya, gitu. Itu yang paling material gitu ya, yang kelihatan dari menulis gitu ya. Terus manfaat yang nggak kelihatannya nih, tapi misalnya legakan jiwa kita gitu. Misalnya kita lagi nggak nyaman, berat hati rasanya, jantung bergetar karena memikirkan sesuatu, ketika udah ditulisin itu langsung nyaman rasanya gitu. Dan aku pikir yang terbesar itu ya itu tadi, rekam jejak lah intinya, yang bisa kita olah untuk jadi apapun sesuai dengan kepentingan kita masing-masing gitu. Oke, yang pertama tadi Mbak sebut soal rekam jejak, bisa dibilang buat portofolio pribadi lah ya. Kalau misalnya dari sisi networking, Mbak keuntungan apa yang didapat dari tulisannya? Biasanya aku networking sama siapa ya, aku tampilkan karyaku atau tulisanku yang relevan dengan mereka, dan baik dalam pemikiran, pandangan hidup, atau bahkan kerja gitu ya. Itu sangat membantu menjembatani gitu. Kalau dari sisi pengembangan diri, seberapa besar pengaruh dari menulis membuat Mbak jadi tahu hal-hal baru, bisa lebih tajam dalam berpikir kayak gitu? Sejauh apa keuntungannya? Aku merasa sampai hari ini kan ya, tanda kutip dibesarkan justru oleh tradisi membaca dan bisa menulis gitu. I mean, I'm not who I am today gitu. Seandainya aku
nggak membaca dan nggak nulis. Wow. Jadi aku merasa sangat dapat manfaat yang besar sih. Tetapi kemampuan menulis juga ini ya, bertingkat berjenjang ya. Jadi misalnya kita punya fokus spesifik yang pengen dikembangin ke arah mana gitu, dan aku pun hari ini meskipun aku suka nulis gitu, aku merasa aku masih terus harus belajar sih. Kayak misalnya dalam jangka panjang aku pengen bisa publish tulisanku di jurnal-jurnal internasional kayak ya let's say Wall Street Journal gitu, atau NPR, atau ya pokoknya itu sesuatu yang aku ingin capai tapi aku belum punya cukup skill ya, karena kan emang bertingkat ya gitu, bertingkat tapi belajar terus jadinya gitu. Kita berdua bisa nanti tulisan Mbak udah sampai sana nanti kasih info. Amin. Yeah. Oke, amin. Terus selanjutnya keuntungan secara finansial. Seberapa besar keuntungan yang Mbak dapat? Keuntungan secara finansial, misalnya di kerja profesional gitu, yang kerjaan tetap misalnya, pasti semua rate profesionalku itu berkaitan dengan kamu bisa nulis apa enggak gitu. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia gitu, otomatis itu berkontribusi terhadap nilaiku secara profesional, ya kan? Yang memberikan aku layak dibayar sekian gitu. Itu signifikan banget nulis. Yang kedua, ya? Terus lanjut. Yang kedua, kalau misalnya nulis artikel gitu kan, mungkin ada fee-nya, ada tanda terima kasihnya, kayak gitu tuh ngasih keuntungan finansial juga gitu. Terus misalnya aku bantu asistenin pernah ya profesorku untuk nulis karya satu buku gitu, ya aku dapat benefit financial dari situ. Dan bukan hanya financial, akhirnya jadi tadi portofolio kan, kita pernah ngerjain apa, itu support profil kita gitu ke depan kalau mau ngerjain apapun gitu. Kalau kita buat range nih, Mbak nggak perlu sebut nominal, tapi kalau sebut berapa kira-kira keuntungan terbesar yang sudah didapat dari menulis per tulisan misalnya? Oh, tergantung tipe tulisannya ya. Oke, coba sebutkan 2 tipe tulisan dan range-nya. Waduh, nggak enak nih. Tergantung banget sih. Kalau kita nulis di media, misalnya aku kemarin pernah tuh nyoba iseng nulis di Detik dan alhamdulillah publish. Oke, reminder ya, aku itu bukan penulis aktif di digital platform kayak apalagi di media-media nasional ya. Itu kritik buat diriku sendiri secara konstruktif juga. I'm not proud of it. Harusnya aku lebih banyak nulis sih gitu. Tapi aku nggak banyak nulis gitu di media digital gitu ya. Iseng-iseng kemarin nulis sekali di Detik dan alhamdulillah publish. Pertama kali ngirim gitu. Kalau kita boleh sebut nominal, kalau boleh ya ratusan ribu kah, jutaan kah? Kalau di Detik itu sekitar 500.000 per tulisan. Oke. Kalau ya, tapi itu kan nulis fun ya. Kalau misalnya kita ada sesuatu yang ingin disampaikan ke publik terhadap isu yang sedang berkembang, yang mungkin belum ditulis orang lain, nah itu. Kalau misalnya bantuin research, nulisin figur yang mungkin relatif penting gitu ya di levelku yang kemarin baru fresh graduate S1 itu lumayan bisa puluhan juta juga gitu. Wow. Terus kalau di lembaga riset gitu pasti rate kita ya kadang kala per jam gitu. Makanya beda-beda banget sih. Tapi menurutku semakin bagus tulisannya, semakin tinggi kemampuan dan kualitas kontennya dan di-engage oleh siapa itu ngaruh banget. Gitu. Oke. Pengaruhnya itu semakin besar figurnya, dampak tulisannya akan semakin besar, kurang lebih kayak gitu ya? Iya, terus misalnya kan tulisan bahasa Inggris yang canggih gitu kan, yang aku selalu bilang kalau tulisan yang canggih, yang bagus, yang kuat itu either dibaca anak SMA atau dibaca seorang dokter, itu mereka sama-sama bisa nerima gitu.
Karena tulisan yang jelek itu orang akan langsung notice sesuai dengan level intelektualnya dia bahwa oh ini jelek, oh ini salah gitu. Nah menurut aku tulisan yang bagus dibaca dokter itu juga mereka oh oke, bagus, nah gitu. Dibaca anak-anak S1 gitu juga oke gitu. Artinya bisa dipertanggungjawabkan di level intelektual dan pengetahuan apapun gitu. Sejauh ini sudah menulis dari SD, terus akhirnya sekarang setelah udah tahun 2020 nih, 2021 sudah menulis tentang apa aja, Mbak? 2021 baru berapa hari kan? Oh iya, maksudnya selama akhirnya menulis sudah menulis tentang apa aja? Oh, aku tergantung terlibat di mana. Kalau terlibat di lembaga riset, aku bikin report kan. Report dari penelitian gitu. Terus nulis essay, artikel pribadi gitu kan. Lalu juga bantuin asistenin public figure nulis, semacam ghostwriting gitu ya. Pernah juga gitu. Bikin policy report ya karena bidangku di kebijakan publik ya. Gitu. Policy brief kayak gitu-gitu sih. Mostly non-fiksi. Aku punya kelemahan nggak bisa ngarang cerita novel gitu. So aku nggak pernah nulis novel. Gitu. Jadi non-fiksi aku tulisannya. Berarti kurang lebih ada 5 tipe tulisan lah ya. Sejauh ini dari semua tulisan itu yang paling disukai yang mana? Aku plus minus ya. Aku jarang beroperasi dengan like or dislike orangnya. Oke. Untuk diri sendiri dan untuk orang lain gitu. Jarang pakai standar itu ya gitu. Tapi masing-masing ada plus minus, masing-masing konteks dan sikonnya juga berbeda gitu. Tapi aku biasanya kurang suka sama karyaku sendiri yang dadakan, yang gerusa-gerusu gitu. Aku merasa harusnya aku bisa nulis lebih baik dari ini gitu. Gitu. Secara umum itu sih. Dari ya udah pertanyaan kita agak pelintir dikit nih. Yang menurut Mbak mana yang paling terbaik sejauh ini? Yang terbaik sejauh ini dari semua tulisannya. Aduh, aku tuh nggak pernah benar-benar ngukur terbaiknya juga pakai indikator apa ya. Aku suka sih tulisan autobiografi singkatku yang terakhir itu, yang setelah lulus dari pesantren gitu. Karena itu nyeritain perjalanan, itu kayak wrap up gitu ya, perjalanan setelah sekitar 12 tahun gitu, hanya jadi sekitar berapa halaman gitu, itu asik gitu, jadi ngalir dan mencakup semuanya, seru ya karena itu cerita sendiri ya. Tapi kalau kayak ya banyak juga sih yang aku suka, in general aku suka semua. Yang nggak suka ya karena buru-buru gitu, cepet selesai dan nggak punya waktu lama untuk research gitu. Oke. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Selama Mbak menulis, Mbak pernah ikut platform menulis gak sih? Aku paling di WordPress itu kan, blog. Itu kan platform untuk menulis. Tapi kalau platform yang sejenis kayak Gojek, mempertemukan orang yang butuh tulisan sama penulis-penulis, pernah ikut gitu gak? Belum pernah. Tapi nggak tahu emang ada? Belum. Sejauh ini berarti Mbak belum ada kenal platform seperti itu? Belum pernah, tapi bisa jadi pengetahuanku yang terbatas atau emang platformnya yang belum ada, tapi aku nggak pernah terlibat. Oke. Berarti sejauh ini kalau misalnya ada orang yang butuh tulisan Mbak, mereka hubungi by personal? Kalau ada yang butuh aku tulis ya mostly karena emang kenal. Either mereka guruku atau mentor atau apa ya. Ya gitu sih. Kalau butuh aku bantu buat nulis gitu. Kenalan. By kenalan. Oke. Nah, Mbak pernah dengar soal joki skripsi nggak sih? Aku nggak pernah dengar loh. Aduh, nggak tahu. Aku polos banget kali ya. Aku nggak tahu kalau skripsi dijokiin. Jadi joki skripsi itu gambarnya gini. Ada orang yang punya skripsi,
terus minta tolong sama orang yang bisa nulis, nanti dikerjain dari awal sampai akhir gitu. Kalau range yang biasa aku dengar misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Aku belum pernah dengar nominal. Murah banget, skripsi gede loh, tebel banyak. Nah iya, tapi sejauh ini yang aku tahu pasarannya segitu sih. Nggak tahu, dulu pernah dengarnya waktu di Semarang, nggak tahu kalau di Jakarta ya, nggak pernah sentuhan sama dunia itu lagi. Aku nggak pernah dengar sih soal joki skripsi itu. Again, probably kan orang itu dipengaruhi apa yang dia lihat dan pengalaman ya, dan lingkungan ya. Kebetulan aku mungkin di lingkunganku sih nyaris nggak ada conversation itu sih. Jadi aku nggak familiar dengan itu. Oke. Tapi kalau dari sudut pandang Mbak sendiri nih, kalau ada ghostwriting kan sesuatu hal yang familiar ya, kita mengakui kalau itu legal. Tapi kalau misalnya karya dalam bentuk syarat kelulusan kayak gitu, kalau dibantu dikerjain orang, oke nggak sih gitu, atau ada batasannya? Aku karena nggak pernah encounter, nggak pernah ketemu, aku nggak bisa kasih penilaian. Tetapi kalau ghostwriting tadi, yang aku pernah lihat dari praktek ghostwriting, itu orang kenapa dibantu nulis, itu karena dia sebenarnya pintar, dia capable buat nulis, dia mampu, tetapi dia nggak punya waktu. Dan dalam ghostwriting itu semua ide yang akan dielaborasi, alur berpikir, bahkan materialnya itu dari si orang yang minta dibantu nulis gitu. Artinya itu emang karya mereka gitu, pemikiran mereka. Sedangkan orang yang bantuin buat nulis, buat mengelaborasi itu nyumbangin technical skill-nya aja gitu. Nah kalau skripsi aku sama sekali nggak paham, so aku nggak mau komen hal yang aku nggak paham. But menurut aku agak kurang relevan sih kalau anak skripsi dibikinin orang ya. Tapi konteksnya beda banget kan sama misalnya seorang menteri gitu dibantu ghostwriting oleh tim ahlinya gitu kan, konteksnya beda banget. Aku nggak tahu jawabanku ini sesuai ekspektasi apa enggak, but aku coba menjawab honestly gitu ya. Tapi sebenarnya kalau setiap tulisan sekedar ya ada partnership, sebenarnya legal aja kan sebenarnya. Kalau kita ngomongin siapa yang pakar hukum di sini? Aduh, jawab sendiri lah. Aku bukan orang hukum. Okay, now we talk about plagiarism. Dari sudut pandang Mbak dulu deh, secara pribadi soal plagiat gimana? It's highly unethical. Menurutku sangat tidak etis. Karena itu kayak nyuri ide dan gagasan dan karya orang lain, terus kita klaim milik kita sendiri. Itu sama aja kayak orang maling kan? Gitu. Jadi itu sangat tidak etis menurutku. Mbak pernah bersentuhan dengan itu nggak? Atau pernah dengar cerita? Enggak, cuman kalau kita submit suatu karya, biasanya kita cek dulu kan di aplikasi buat ngukur potensi plagiarismnya, kayak Turnitin misalnya gitu kan. Pasti kan ada aja ketika kita nulis, meskipun kita nggak niat plagiat, tapi mungkin ada kemiripan kata atau lupa ngasih tanda kutip segala macam ketika quote. Nah itu potensi, tinggal persentasenya kan berapa kan gitu. Ya aku jarang ketemu lingkunganku yang plagiat ya, nyaris jarang, karena orang-orang di circleku sih rata-rata orang yang aware tentang plagiarism, bahwa itu sesuatu yang jelek. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin soal plagiat nih, misalnya ada orang yang terbukti plagiat, hukumannya itu apakah semata-mata, menurut Mbak, ini diskusi kita selama orang awam ya, sudut pandangnya, apakah tulisannya dicomot sudah cukup atau dia perlu dikasih sanksi? Oh, bentar, orang plagiat ya. Kadang itu orang plagiat itu karena dia nggak tahu loh kalau itu plagiarism. Makanya ketika aku awal sekolah tuh di Singapura, itu di setiap mata kuliah di awal yang dikasih warning gitu ya, tanda seru, itu kita diajarin apa itu plagiarism,
apa aja yang mencakup plagiarism, sehingga dia bisa identify perbuatan mana sih yang termasuk plagiarism. Kadang-kala kayak misalnya anak ABG nih, coba nulis gitu kan, dia penulis yang bagus, dia punya bakat gitu, tapi dia nggak sadar kalau dia plagiat gitu. Bisa juga. Jadi harus diperlakukan bagaimana orang plagiat, ya aku nggak punya suatu konklusi sih untuk menjawab. Tapi biasanya di gimana ya? Maksudnya di warning dong, diingetin bahwa itu karya kamu plagiasi gitu. Dari sejauh kasus, satu kasus terbesar yang pernah aku dengar adalah skripsinya sudah selesai dan sudah dianggap lulus, akhirnya dicabut sampai DO kalau nggak salah dia. Sebesar itu dampaknya. Kita itu kan tumbuh lama ya, dari anak-anak sampai di posisi sekarang, dan kita mengalami banyak hal gitu. Aku sendiri nggak tahu apakah aku pernah keplagiat tanpa sadar atau enggak gitu. Yang jelas kesadaran itu kan terus berkembang. Pengetahuan kita berkembang, kesadaran juga berkembang. Kita hari ini misalnya di usia 25 atau 30 tahun bisa jadi beda dengan kita di usia 18 tahun, padahal sama-sama udah mulai aktif nulis. Nah, jadi aku sih ngelihatnya dinamis banget ya itu. Lihat sikon dan konteks juga. Kecuali misalnya kelihatan banget plagiatnya emang niat banget, terus bener-bener mau buat nyari keuntungan pribadi padahal dia tahu itu plagiasi, nah itu. Tapi kalau yang dia nggak sadar bahwa dia plagiat, mungkin bisa diedukasi gitu ya. Oke. Sekarang kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Selama menulis nih, siapa sih idolanya Mbak gitu? Idolaku ya, oke. Mungkin penulis yang aku suka itu dekan di Lee Kuan Yew School of Public Policy. Waktu aku masuk itu namanya Kishore Mahbubani, Profesor Kishore Mahbubani. Dia salah satu prominent global thinkers, one of prominent global thinkers gitu ya, pemikir global. Dia nulis banyak buku, tapi mungkin mungkin ini ya. Aku kalau dibilang suka penulis siapa, aku relatif, karena kan tergantung karya apa yang dia bikin, aku jadi suka atau enggak gitu. Kalau yang powerful lumayan signifikan mempengaruhi aku dan cara pandangku ya terhadap dunia, itu ya tadi salah satunya Prof. Kishore gitu. Beliau nulis buku The Great Convergence misalnya, yang mengatakan bahwa kemanusiaan itu satu gitu. Kita semua tuh berada di satu kapal. Apapun ras kamu, agamamu, afiliasi politikmu, peradabanmu gitu. Kita nggak bisa egois gitu. Karena kalau satu bocor di kapal kan semuanya tenggelam. Sekarang kemanusiaan udah seperti itu. Jadi nggak bisa kita itu chauvinis, misalnya banggain ras, banggain golongan gitu ya, dengan menegasikan yang lain gitu. Udah mau nggak mau harus sama-sama. Karena challenge yang dihadapin satu kemanusiaan juga sama gitu loh. Either kita di mana sama. Contohnya sekarang global pandemic, semua terdampak kan? Gitu. Terus ada lagi yang itu inspiring banget. Angel Cabrera sama Gregory Yunruh, bukunya itu Being Global. Buku luar semua ya, nanti aku ceritanya yang Indonesia. Okay. Itu sangat mentransformasi aku gitu. Jadi How to Think, Act, and Lead in a Transformed World, itu Being Global, mengajarkan aku untuk menjadi manusia yang global. Artinya bisa memahami pandangan hidup, bisa bekerja sama dengan orang yang ekstrim berbeda dalam hal apapun. Jadi aku tuh senang kalau kerja bareng orang dengan agama yang berbeda, ras yang berbeda, culture yang berbeda. Aku malah senang karena aku ngerasa dapet kesempatan buat mempraktekkan diversity itu, mempraktekkan kemanusiaanku yang satu itu. Pasti challenge-nya banyak dong. Kita harus paham konteks masing-masing orang gitu. Kita harus tahu bahwa misalnya kita ngomong sama orang Jerman, ketika kita nyinggung soal Hitler, itu mungkin offending, itu mungkin menyakiti gitu, karena itu tanda kutip sejarah gelap bagi bangsa Jerman. Kayak tiba-tiba ada orang asing ketemu orang Indonesia yang ditanyain tentang, oh Indonesia ya yang pernah bantai 2 jutaan orang PKI ya, itu kan nggak nyaman gitu, karena itu sejarah kelam bangsa kita gitu. Nah, artinya asik banget ketika kita bisa menjadi pribadi yang global. Tulisanku autobiografi itu yang aku tulis terakhir juga itu sih,
judulnya aku tulis Being Global gitu. Aku cerita banyak transformasiku di situ. Itu fun banget, benar-benar mengubah cara pandangku dalam banyak hal, dalam kemanusiaan, dalam memandang dunia. Itu yang dari luar. Kalau dari Indonesia, aku nggak terlalu punya preferensi, tapi aku sadar karena aku cenderung ke non-fiksi kan nulisnya. Maka aku punya ketertarikan untuk baca karya sastra gitu. Kayak Ahmad Tohari gitu, Pramudia Anantatur, supaya jiwaku lebih halus. Jadi kalau aku habis baca karya mereka itu aku nulisnya lebih halus. Terutama karena aku juggle between nulis bahasa dan Inggris ya. Itu nggak mudah loh di dalam otak kita itu tiba-tiba pindah nulis bahasa, tiba-tiba pindah nulis bahasa Inggris gitu. Jadi aku mengasah kemampuan bahasa Indonesiaku ya dengan tadi kayak novel, misalnya Ahmad Tohari gitu, aku senang sih, kayak misalnya Rikma Denda Mencari Tuhan, itu seru banget. Itulah. Di luar itu dulu aku sering juga baca buku terjemahan bahasa Indonesia dari luar gitu, kayak buku-buku filsafat atau pemikiran kayak gitu. Wow, berat-berat ya. Ya dulu di S1 tuh aku punya komunitas sama teman-teman, sama dosen kami termasuk Mas Lulu. Namanya komunitas penikmat buku. Jadi kita bedah buku giliran gitu. Buku yang kita baca macam-macam, dari filsafat, dari ya sampai pemikiran kontemporer gitu. Itu membantu juga buat aku nulis. Oke, jadi punya banyak sudut pandang. Benar, dan punya komunitas epistemik kecil aja, nggak perlu banyak orang, tapi yang saling membuka perspektif kita gitu. Karena pada akhirnya menurut aku nih, semuanya kan interrelated ya, jadinya multidisiplin gitu. Nggak bisa kita tuh cuma tahu, misalnya kita tahu IT doang, atau tahu legal doang. Nanti dalam kenyataannya itu akan bersinggungan dengan governance misalnya, dengan manajemen misalnya, ya kan? Gimana biar jadi tulisan yang relevan, sesuai kebutuhan, itu kan multidisiplin. Nah, itu pentingnya kita bergaul dengan orang yang berbeda latar belakang dan membaca buku yang multidisiplin juga. Tentunya kita punya expertise sendiri ya yang menjadi penanda gitu, kita lebih dalamnya di bidang apa gitu. Tapi penting banget untuk jadi multidisiplin. Oke. Dari kecuali yang Indo tadi ya, dari semua nama yang Mbak sebut tuh aku cuma tahu yang Prof. Kishore itu, karena aku nggak ngikuti buku-buku dia, tapi aku termasuk suka nonton YouTube. Di YouTube tuh banyak dia jadi pembicara, dan pembicara itu udah level global gitu. Oh, memang itu salah satu prominent global thinkers. Jadi salah satu pemikir global yang sangat berpengaruh dengan perspektif Asia gitu, perspektif di luar Barat gitu ya. Gitu. Ya, dia yang itu kan sebenarnya latar belakangnya Pakistan, tapi akhirnya gede di Singapura gitu. Oh, Pakistan atau India ya? Pakistan. Masa sih? Iya, nanti coba cari. Iya. Aku awalnya mikirnya India, terus aku ngikutin beberapa profil dia bilang dia dari Pakistan. Masa sih? Masa aku salah paham sama dekanku sendiri? Ini Kishore itu ya? Nanti coba cari deh. Yo, it's okay, itu PR buat kita. Nah, terus aku natively believe itu India, bukan Pakistan. Satu yang apa ya? Yang ada dua deh terakhir yang aku ikuti dia. Satu yang dia bilang gini. Eropa nggak usah terlalu bangga dengan perkembangannya sekarang gitu. Sebenarnya Eropa benar-benar berkembang cuma dalam 400 tahun terakhir. Sebenarnya sebelum itu peradaban itu tetap banyak berkembang di Indonesia, di India dan juga di China. Ya itu kan peradaban tua banget, udah ribuan tahun. Peradaban tua memang gitu. Nah, dia juga bilang tunggu aja, nanti akan ada masanya kembali peradaban itu akan paling bagus di India, di China kayak gitu. Oh ya, tapi bukan dalam perspektif itu ya beliau menulis itu ya. Jangan salah paham. Mungkin karena kamu ngelihatnya sekilas gitu, jadi nggak dapat the full picture-nya. Sebenarnya beliau itu mengharapkan Barat gitu ya,
yang sekarang diwakili oleh Amerika dan Eropa pastinya. Mereka sekarang kan memegang kekuasaan politik, budaya dan sebagainya ya, sebagai global power gitu. Nah, Prof. Kishore berharap tolong distribute dong powernya biar sama-sama. Ini banyak peradaban di luar barat, banyak manusia di luar barat yang juga bisa berbagi untuk kemaslahatan dunia. Jadi harapan beliau adalah mari kerjasama semuanya gitu. Mari bareng-bareng, karena masalah-masalah yang akan kita hadapi ke depan itu menyangkut semua kemanusiaan, artinya solusinya juga harus bareng-bareng gitu. Kan barat manusia hanya 900 juta kurang lebih, nyaris 1 miliar, sedangkan penduduk dunia nyaris 8 miliar, artinya ada 7 miliar manusia di luar barat yang harus dipertimbangkan. Gitu. Jadi arahnya ke situ, bagaimana menciptakan perdamaian dunia, kolaborasi semua peradaban gitu loh. Karena pada akhirnya kita ini semuanya ya satu peradaban. Itu sih perspektifnya beliau. Jadi bukan dalam perspektif chauvinis menghadap-hadapkan Barat versus Asia gitu, bukan. Oke, terima kasih koreksinya, Mbak. Sama-sama. Tadi kan Mbak udah sebut tuh beberapa nama dan ada sekilas beberapa tulisan yang disebut. Dari masing-masing penulis tadi, tulisan mana sih dari masing-masing penulis itu yang yang paling Mbak suka, yang paling berpengaruh terhadap Mbak sendiri? Tadi aku udah sebut 2 bukunya tadi, Being Global sama The Great Convergence itu. Itu untuk yang Kishore. Untuk 2 penulis luar tadi yang namanya saya tidak familiar. Itu Being Global namanya. Gregory Yondro sama Angel Cabrera. Itu mereka 2 penulis dalam satu buku. Satu buku ya. Oke, yang Being Global. Kalau yang Indonya tadi? Ya, ya macam-macam buku karya sastra kayak Ahmad Tohari gitu. Nah, kalau buku yang Mbak sukai atau yang baca terakhir tentang apa? Aku sih itu ada Rikma Denda Mencari Tuhan, terus Ronggeng Duku Paruk gitu-gitu. Kalau yang Pramudiana Tatut? Banyak ya, Minke gitu-gitu. Ya apa sih, udah lama banget loh aku tuh nggak update buku bahasa Indonesia nih sejak aku ke Singapura, karena waktuku contested ya, dengan waktu yang terbatas. Aku harus mengejar banyak tanda kutip catch up gitu ya, untuk wawasan globalnya, untuk buku-buku internasionalnya gitu. Jadi terus terang aja saat ini aku di level dimana untuk bacaan bahasa Indonesia itu limited gitu. Oke. Nah itu tantangan tuh, gimana bikin balance. Itu tantangan buat aku dan mungkin bagi banyak orang yang cenderung bilingual kerjaannya ya. Karena aku kalau di dunia kerja cenderung selalu bahasa Inggris. Kalau nulis pun harus bahasa Inggris kan. Tapi at the same time aku punya hobi nulis, aku pengen nulis dalam bahasa Indonesia gitu. Gimana biar sama-sama berkembang, nggak salah satunya dikorbankan, itu tantangan sih buat aku. Gimana cara menyeimbangkannya. Tapi akhirnya sekarang kembali ke Indonesia pasti akan banyak berpengaruh sih, karena bersinggungannya kan tentang dari bahasa Indonesia kan. Iya, kalau aku pekerjaan relatif masih banyak urusan sama bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia buat kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya ada balancing lah antara tapi pekerjaan. looking forward buat belajar gitu. Yang jelas aku nggak mau kehilangan kemampuan bahasa Indonesia dalam jangka panjang ya. Meskipun nantinya perkembangan arahnya banyak nulis bahasa Inggris gitu, aku pengen kemampuan bahasa Indonesia aku terus diasah gitu. Ya itu salah satunya dengan baca gitu ya. Kalau dengan menonton Mbak nggak terlalu tertarik ya untuk transform bahasa? Hobi banget nonton, hobi banget aku nonton. Aku langganan Netflix dan aku suka banget film-film bagus berkualitas. Dulu waktu di S1 kami bukan hanya bedah buku tapi bedah film. Jadi pergaulanku waktu S1 asik banget sama teman-teman, puas banget dengan kehidupan masa S1 dulu. Thanks to komunitas di Unisula dulu ya. Kita bedah film-film yang kita anggap bagus gitu. Kayak film biografinya Leo Tolstoy gitu ya. Kita bedah, terus sambil kita baca novelnya, misalnya Anna Karenina gitu kan. Terus kita baca pemikirannya yang lain gitu kan. Ada juga tuh yang Kazakh novel
Novel, Voltaire, itu Candide, suka aku, suka semua. Wow, referensi kita beda jauh ya. Dulu Referensi apa referensinya? Enggak, referensi kebanyakan komedi semua. Nggak apa-apa, Mbak. Lanjut. Kemana? Aku juga suka dengan perkembangan teknologi ya, kayak yang ditulis CEO-nya Google, terus apa misalnya The World is Flat yang menggambarkan bagaimana arah dunia ke depan gitu. Aku nonton juga film kayak Silicon Valley gitu, gimana White Paper itu bikin startup. Jadi berusaha biar tetap update gitu dengan arah perkembangan dunia yang semakin digital, opportunity ke depan tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu loh, balance aja semuanya. Oke, karena kita bahas soal digital dan masa depan gitu, menurut Mbak nih, dengan kemajuan teknologi, buku akan masih relevan nggak sih dengan digital ke depan? Buku akan tetap relevan, karena itu adalah khazanah pemikiran manusia dan nggak akan berhenti. Tinggal toolnya, medianya aja yang mungkin transform gitu ya. Dari yang selalu cetak, jadi ada versi paperless gitu. Tapi bahwa buku itu yang berisi kumpulan pemikiran manusia, disampaikan dengan sistematis, mengelaborasi suatu hal, dibutuhkan. Selama manusia hidup, manusia butuh pengetahuan. Cuma terbatas pada media ya. Karena iya, dan itu juga preferensi kan. Ada orang yang sukanya paper gitu. Makanya kayak Kindle itu kan bikin version yang enak di mata, yang menyerupai kertas gitu kan. Gitu. Aku sendiri pun ngoleksi versi paper loh sampai sekarang, dari buku-buku yang aku suka gitu. Tapi karena aku udah mulai embrace gaya hidup minimalis, buku yang bagi aku nggak terlalu substansial dan signifikan itu nggak aku koleksi. Aku digital aja. Giveaway. Tapi kalau buku-buku yang aku suka, yang fundamental gitu ya, either dari masa lalu atau dari masa sekarang, itu aku koleksi gitu. Papernya. Ya. Kenapa aku bahas kayak gitu? Karena radio nggak benar-benar hilang, tapi harus diakui transformasi orang untuk menikmati media itu sudah bergeser jauh dari radio kan, jadi banyak ke televisi, sekarang digital bentuk YouTube kayak gitu. Ya, memang challenge banget karena kita udah ketemu dengan budaya yang serba instan untuk baca buku dan selesai gitu ya, misalnya 200 halaman. Aku pun bacaanku sekarang itu jauh lebih sedikit daripada 10 tahun lalu. Tapi gini, karena udah punya konstruksi cara mencari informasi yang benar itu bagaimana di belantara informasi, sehingga bahkan seandainya tulisan pendek pun aku bisa saring gitu, mana yang qualified, mana yang otoritatif gitu, mana yang memberi food for thought yang bagus gitu. Oke. Jadi somehow nggak harus selalu buku ya, kadang-kala artikel pendek gitu juga bagus ya, balance aja lah sesuai dengan ini kebutuhan kita. Tapi aku memaksa diriku, ayo dong bikin tradisi harus selalu baca buku gitu, walaupun mau di Kindle, mau di buku paper, hard copy gitu, pokoknya sebisa mungkin bacalah, walaupun nggak seintens dulu ya, karena sekarang udah banyak banget distraksi. Penting apa sih buat Mbak menulis itu? Aku ada dua, karena suka, karena tuntutan. Oke, suka dulu. Dari suka dulu. Penting banget untuk mengartikulasikan pikiran dan hatiku, jiwaku ya, ke dalam suatu bentuk tulisan gitu ya. Tadi membuat aku merasa nyaman gitu. Yang kedua, untuk mengikat gagasan, jadi nggak hilang begitu aja. Yang ketiga, untuk melatih proses berpikirku gitu, bagaimana mengartikulasikan secara runut segala macam. Lalu pastinya tadi untuk rekam jejak gitu ya, bikin karya, portofolio apa yang udah pernah kita bikin. Secara profesi pasti dituntut untuk bisa nulis, bisa
bikin report, bisa bikin presentasi, bisa bikin tulisan dari yang berat sampai yang ringan, bahkan nulis email, sesimpel itu nulis email. Kita di kerjaan kan harus selalu nulis email gitu, harus bisa mengartikulasikan dengan baik, kalau enggak itu mewakili kita, itu identitas kita gitu. Nggak kebayang kalau kita nulis sesuatu yang ternyata nggak sopan dalam konteks orang lain, kan itu sangat merusak. Jadi bagian dari identitas kita lah, apa yang kita tulis itu. Kalau kita ngomongin presentasi, seluruh kehidupan dalam 24 jam lah misalnya, berapa persen kegiatan Mbak yang berhubungan sama tulisan? Scrolling sosial media termasuk nggak? Oke, termasuk. Aku dari segi profesi dan hobi banyak sih berkaitan sama knowledge ya, informasi gitu. Jadi as long as aku nggak tidur, kalau ya otomatis berkaitan sama literasi gitu. Di luar makan, di luar aktivitas kayak sholat, sembahyang gitu. Ya bahkan makan pun masih sih ngobrolin tentang literasi gitu. Mungkin lebih lengkapnya literasi ya, nggak melulu soal tulisan gitu. Tapi knowledge-nya tentang update perkembangan informasi gitu. Banyak sih. Emang kehidupanku di situ sih, sekitar itu. Itu kan seberapa penting menurut Mbak soal tulisan. Tapi ada melihat nggak atau bertemu bersinggungan dengan orang-orang yang sama sekali nggak tertarik dengan dunia tulis-menulis? Banyak, pastinya banyak. Banyak dong. Mereka nggak tertarik itu, misalnya orang yang Mbak kenal itu biasanya kenapa? Satu, nggak ada bakat. Dua, nggak ada passion di situ. Tiga, nggak harus berurusan dengan itu. Kehidupannya, profesinya. Tapi mereka secara kehidupan sehari-hari sebenarnya tetap membutuhkan tulisan kan ya? Ya pasti mungkin buat update status, buat bukan SMS, WA gitu ya. Kirim pesan ke WA kayak apa kan? SMS old school. Praktikal banget gitu. Dan menurutku nggak salah ketika manusia nggak punya preferensi menulis, karena kan bahkan yang given dari Tuhan pun manusia berbeda-beda kan. Nggak semua orang punya potensi, bakat, kemampuan yang sama di satu hal gitu. Oke. Kalau kemarin ngobrol sama Ate tuh dia bilang meskipun aku suka nulis dan banyak teman-temanku yang nggak suka nulis, dia tuh termasuk orang yang suka ngajakin orang nulis juga gitu. Kalau Mbak termasuk kayak gitu kan? Aku advocate orang tentu saja lihat sikon dan spesifik banget lah gitu. Aku bukan orang yang secara random, sporadis ngajakin orang terhadap sesuatu yang aku nggak tahu mereka ada tanda-tanda ke arah sana gitu. Karena perspektifnya aku respect setiap orang, individualitas ya. Kedirian setiap manusia itu kan masing-masing gitu. Itu yang namanya individualitas. Aku respect boundaries itu, batasan itu. Kalau ada pertanda menuju ke sana, aku akan advocate, aku akan support, aku akan bahkan arahkan, buka peluangnya gitu. Tapi kalau ternyata passionnya dalam hal yang berbeda, yang bukan ke arah sana, aku nggak akan randomly, ayo jadi warrior buat ngajakin orang nulis, nggak juga. So sangat tergantung banget dengan siapa dan tipe orangnya, arahnya kemana. Itu kaitannya dengan mempelajari manusia juga. But I love teaching, I love sharing, I love learning bareng gitu. Itu passionku juga. Mbak mau menulis sampai kapan? Forever. Selama masih bisa. Okay. Dan aku merasa kemampuanku sekarang juga masih limited, masih banyak sekali loophole yang harus dikembangkan, yang harus diperbaiki gitu. Kemampuan yang diasah. Ya tadi aku nggak bisa nulis fiksi, jadi aku harus lebih banyak baca karya sastra misalnya.
karena aku punya preferensi bilingual sehingga PR-ku jadi berlipat. Harus baca novel Indonesia, bahasa Indonesia, harus baca juga versi bahasa Inggrisnya gitu. Dari autor yang berbeda ya. Gitu. Terus aku pengen bisa suatu saat nulis di media internasional gitu. Masih panjang perjalanan. Wow, mimpi. So aku nggak ngelihat diriku super expert ya. Aku melihat diriku masih banyak kekurangan di sana sini yang harus ditingkatkan. Itu bagus. Justru dari sudut pandang nih kayak lihat, oke, ini bacaan Mbak ini berat dari tadi dan mimpinya besar banget dari sisi menulis gitu. Kalau buatku sih mimpi terbesar kalau kita ngomongin dari sisi tulis menulis sih, pertama mau gedein platform ini, tapi yang paling awam adalah pengen buat film dari hasil tulisanku sendiri gitu. Oke, pengen buat film dari hasil tulisanku. Wah, keren banget itu. Karena ya itu kayaknya mimpi banyak orang sih yang aku kenal kayak gitu. Oke. Kalau dari sudut pandang Mbak sih, di Indonesia sekarang secara industri dunia tulis menulis itu udah bagus nggak sih atau udah berkembang nggak sih? Gimana ya? Aku nggak terlalu knowledgeable untuk itu. Tapi sekarang dengan wave of information gitu ya, orang jadi somehow terekspos ya ke beragam informasi yang sangat banyak gitu. Orang di semua level, dari yang para cendekiawan, para profesor, bahkan sampai level paling bawah gitu, yang cenderung jauh dari dunia akademik, dari dunia intelektual kayak gitu. Pertanyaannya, kualitas literasinya bagaimana? Karena untuk menyaring informasi yang banyak itu, untuk mengcraft menjadi satu gagasan yang utuh, menjadi suatu pengetahuan yang berguna bagi siapapun dalam kehidupannya gitu kan, butuh kemampuan literasi tadi. Nah, mungkin kalau dari berbagai sumber survei gitu ya, kita termasuk belum bagus ya gitu, masih banyak banget yang harus ditingkatkan gitu. Perbandingannya Mbak bisa belum bagus tuh dengan mana? Ya kayak surveinya OECD, kan banyak sekali survei internasional yang mensurvei berbagai negara gitu ya, tentang literasinya, tentang kalau angka kalau yang nggak buta huruf kita udah bagus, ya kan? Yang nggak buta huruf, tapi membaca pun ini kan bertingkat kan. Aku harus melihat studinya lagi untuk ngasih tahu data yang detailnya, tapi let's open bareng-bareng aja nanti di Google ya. Membaca itu kan bertingkat juga, nggak cuman yang level paling bawah itu kan baca A, B, C, D bisa gitu, dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat. Tapi bagaimana mensaripatikan apa yang dibaca dari satu paragraf, oh maksudnya ini, lalu bisa membahasakannya dalam bahasa yang berbeda dengan substansi yang sama. Nah itu kan level pengetahuan kualitas literasi yang di atasnya lagi gitu. Nah dalam hal-hal seperti itu kan banyak yang kurang kita. Aku sih memilih percaya terhadap survei-survei itu karena aku nggak mau denial ya. Just because I'm being Indonesian, lalu aku denial terhadap survei yang bilang kalau kita kualitas literasinya belum bagus gitu. Karena kalau emang kenyataan diterima aja gitu. Tinggal gimana kita memperbaikinya kan bareng-bareng gitu. Oke, pertanyaan terakhir Mbak. Apa sih harapan Mbak buat dunia literasi Indonesia atau dunia tulis menulis di Indonesia gitu? Aku mau landasi dengan gini. Sejauh yang aku tahu, menjadi penulis itu belum menjadi sebuah profesi yang menjanjikan gitu. Di dunia digital sekarang orang lebih terpengaruh dengan influencer, YouTuber, selebgram gitu. Sedangkan sebenarnya semua itu bisa dibilang fondasinya dari sebuah tulisan. Iya. Apa harapannya Mbak? Harapanku Indonesia, semua masyarakat Indonesia punya kesempatan ya. Karena kadangkala ini juga terkait dengan kesempatan gitu. Struktural, problem struktural gitu. Dan kita tahu sendiri landscape geografi kita sangat
besar, sangat luas ya, 16.000 pulau gitu, orang terpencar di mana-mana dengan infrastruktur yang juga tidak sama rata ya kan, akses terhadap pengetahuan yang tidak sama rata, itu kan challenging ya gitu. Ya aku berharap dalam ke depan semua masyarakat Indonesia punya akses, punya kesempatan gitu. Ya itu dibantu oleh teknologi ya, oleh internet. Walaupun masih juga tidak menyentuh, ada juga yang tertinggal gitu. Tapi aku berharap dengan intervensi dari pemerintah, dari masyarakat sipil, bahkan dari dunia bisnis, orang-orang yang tertinggal ini bisa kita engage bareng. Jangan sampai ada yang tertinggal di belakang gitu. Dapat akses ke pendidikan, dapat akses ke literasi, maka semoga bisa baik gitu. Ya mungkin dari anak-anak kecil, kita bisa kontribusi kok di lingkungan terkecil kita, di level apapun ya gitu. But itu akan sangat membantu gitu. Kayak misalnya dalam hal menulis ya, aku juga nggak melulu berpikir bahwa penulis itu harus profesi gitu ya. Tapi bagi aku skill menulis itu skill yang sangat fundamental, yang sangat penting untuk kita survive, bahkan thriving gitu ya, bahkan berkembang gitu di bidang apapun yang kita geluti. Itu skill yang sangat penting. Maka sangat penting kalau kita semua bisa belajar ke arah sana. Literasi itu akan berguna. Aku pun secara pribadi bukan penulis by profession gitu, tapi semua pekerjaanku, semua hobiku bahkan itu ditunjang oleh literasi, oleh kemampuan menulis. Dan itu akan create value yang sangat besar bagi individu itu, skill yang penting gitu ya, yang akan sangat dipertimbangkan dimanapun. Gitu. Maka aku melihatnya, oke, nggak semua orang harus jadi penulis, tapi kalau bisa, kita bisa punya skill menulis itu. Kalau mau jadi penulis atau enggak itu kan preferensi dan tergantung ya, banyak kadang-kala kesempatan, kadang-kala lingkungan, kemauan, dan nggak semua orang punya kemauan yang sama. Kita harus respect itu kan. Nggak semua orang yang mau jadi penulis, but it is good to be able to write. Okay, I got the point. Wow, terima kasih Mbak, luar biasa. Terima kasih juga lah udah diajakin ngobrol. Siap. Gara-gara Mbak ngomong gitu, saya justru pengen sediain kesempatan kita ngobrol dalam episode kedua, tapi lebih ke pengen bahas ini. Tadi banyak hal yang sebenarnya pengen aku dalamin gitu, soal gimana dulu Mbak membedah soal film, soal buku. Tapi satu yang aku paling benar-benar pengen tahu tuh pengalamanmu akhirnya menyelesaikan satu tulisan yang wajib gitu ya, kayak pengalaman skripsi, terus gimana juga menyelesaikan tulisan waktu di Singapura. Pengen tahu itu karena buatku ketika menyelesaikan skripsi bukan suatu hal yang sulit gitu. Kayak aku bisa bilang karena nggak sulit, jadi nggak punya pengalaman yang benar-benar bisa diceritain gitu. Tapi banyak. Kamu rank second kan untuk lulusan terbaik, ranking 2 terbaik kan? Oke. Ternyata. By the way, aku itu penulis yang agak seniman, jadi aku bukan big fan of nulis skripsi to be honest. So aku nulis skripsi waktu itu cuma for the sake of biar lulus aja. Nah iya, tapi pengen tahu itu. Kenapa aku pengen tahu itu? Karena dari sebanyak teman-teman yang aku kenal, banyak yang benar-benar struggle dalam hal menulis gitu. Jadi aku cuma pengen kayak nunjukin gini, udah cukuplah di angkatan kita menulis itu jadi suatu hal yang sulit gitu. Pengen share ke anak-anak di bawah bahwa menulis itu bukan cuma sebatas kemampuan untuk biar bisa S1 gitu, tapi ternyata fundamental kayak yang tadi Mbak bilang. Aku pun jadi terbuka lagi pikirannya gitu. Mungkin kayak tadi yang aku bilang, karena nggak sulit, jadi nggak jadi concern gitu. Oh iya. Sedangkan orang lain yang ngerasa itu sulit kayak. Nah itu kadang bias. Kalau kita bikin surat lamaran kerja kemanapun sekarang hampir selalu minta cover letter kan. Gitu. Dan aku mengalokasikan 10-15 menit untuk apply satu kerjaan itu karena aku berpikir ini aja gue jago nulis, gue bisa nulis lah gitu. Maka aku bisa nulis aja ngarang dengan mudah, spesifik banget sesuai dengan kepentingan perusahaan itu sama aku, kira-kira apa yang bisa aku sumbangkan gitu. Aku nggak bisa bayangin kalau orang nggak bisa nulis akan menjadi sangat sulit gitu loh. Bahkan mau daftar kerja aja nggak bisa karena ibaratnya cover letternya harus di attach, sedangkan dia untuk nulis susah banget gitu. Nah
itu bias-bias ya, kita merasa gampang nulis padahal itu struggling buat orang lain gitu ya. Itu sesuatu yang harus really to be grateful gitu ya. Probably itu privilege juga nggak sih, kadangkala sesuatu yang given ya, walaupun pastinya kita latih ya, itu mungkin jadi privilege. Dan bersama privilege aku percaya ada tanggung jawab sosial yang besar. Oke. Thank you Mbak. Nanti kita lanjut ya obrolin selanjutnya. Thank you juga udah diajakin ngobrol. Aku bukan siapa-siapa loh ini diajakin ngobrol. Alah, semakin merendah semakin tinggi lah. Ya, saling support aja deh. Bismillah. Sebelum aku tutup, sekali lagi aku mau share buat teman-teman siapapun yang nonton. Kita di sini ngobrol dalam sebuah platform namanya Tulisin. Kita mau share ilmu dan pengen juga mempertemukan antara orang yang butuh tulisan dan orang-orang yang bisa menulis gitu. Harapannya kita bisa saling kolaborasi kayak gitu. Terima kasih Mbak, sampai ketemu di obrolan selanjutnya. God bless you. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Bye. Halo Pak Marlis. Halo Bang. Oke. Oh iya, aku lupa. Gak apa-apa udah terlanjur disebut. Nanti karena aku anonim, nama aku nggak perlu disebut ya. Oh my god, sorry. Oke, yaudah hapus dulu ini recordingnya. Iya, nggak apa-apa. Apa dong?